dari kelompok 8. Kami mengambil materi mengenai penyimpanan cloud. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febriani, NIM 2024 65019. Saya Yohana Clarita Pakan, NIM 2024 65029. Saya Putri Febrianti, NIM 2024 65008. Saya Siti Aisyah, NIM 2024 65071. Pembahasan pertama akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Putri Febrianti. Baik, saya Putri Febrianti akan membahas pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan penyimpanan cloud dan apa keunggulannya dibandingkan penyimpanan lokal. Jadi di sini penyimpanan cloud adalah layanan untuk menyimpan data secara online melalui akses internet. Penyimpanan cloud ini dapat kita temukan di Google Drive, OneDrive, dan juga Dropbox. Selanjutnya itu ada keunggulan dari penyimpanan cloud. Yang pertama tuh ada akses yang lebih mudah. Jadi penyimpanan cloud ini dapat kita akses di mana saja dan kapan saja selama perangkat kita terhubung dengan internet. Yang kedua ada backup otomatis. Nah, data kita tuh dapat di backup otomatis yang bertujuan untuk meminimalisasikan risiko kehilangan data karena kerusakan perangkat. Yang keempat itu ada keamanan. Nah, keamanan pada penyimpanan cloud ini sudah tersedia fitur enskripsi dan keamanan tingkat tinggi. Yang dibandingkan dengan penyimpanan lokal itu, penyimpanan lokal belum punya fitur tersebut. Yang kelima itu ada kolaborasi, itu fungsinya untuk mempermudah kita berbagi file secara real time, atau fitur ini tidak mudah didapatkan di penyimpanan lokal. Dan yang terakhir ada pemeliharaan ringan, itu kita tidak perlu khawatir untuk pembaruan perangkat keras karena fitur tersebut sudah dikelola langsung oleh penyedia cloud. Baik, selanjutnya yang kedua akan dibawakan oleh saya, Siti Aisyah, yaitu bagaimana cara kerja sistem cloud dalam menjaga keamanan data dan ketersediaan data pengguna. Cara kerja sistem cloud dalam menjaga keamanan data yang pertama enskripsi, di mana melindungi data saat dikirim dan disimpan. Yang kedua manajemen akses, yaitu autentikasi multifaktor dan dikontrol akses berbasis peran. Yang ketiga deteksi ancaman, di mana pemantauan real time dan sistem deteksi otomatis terjadi. Yang keempat terakhir pembaruan sistem, yaitu perbaikan rutin untuk mengatasi keruntuhan. Kedua, bagaimana cara kerja sistem cloud dalam menjaga ketersediaan data. Yang pertama yaitu redundasi, di mana data direplikasi di beberapa server untuk menghindari kehilangan. Yang kedua, backup otomatis, yang dimana terjadi pemulihan data jika terjadi kerusakan. Yang ketiga, disaster recovery, di mana terjadi pemulihan dalam situasi darurat. Selanjutnya, SLA, di mana menjamin uptime hingga 99,9% atau lebih. Baik, pembahasan yang ketiga akan dibawakan oleh saya, Febriani, yaitu apa sih kelebihan dan resiko terkait penyimpanan data di cloud ini dan apa saja yang perlu diperhatikan kita sebagai pengguna sebelum mengakses penyimpanan cloud ini maupun saat mengaksesnya. Ada beberapa kelebihan pada penggunaan penyimpanan data di cloud ini. Yang pertama yaitu akses, di mana kita dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja menggunakan internet. Yang kedua adalah skalabilitas, di mana kapasitas penyimpanan di cloud ini lebih fleksibel sehingga memudahkan para pengguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu lebih efisien. Mengapa? Karena biaya yang dikeluarkan dalam biaya infrastruktur itu lebih hemat di penyimpanan cloud ini, sehingga pengguna lebih efisien dan lebih hemat lah pokoknya. Yang keempat yaitu pada tingkat keamanan, di mana penyimpanan data di cloud ini tingkat keamanannya tergolong bagus karena memiliki enskripsi dan proteksi tingkat tinggi yang telah disediakan oleh penyimpanan cloud ini. Kelebihan selanjutnya yaitu adalah pada backup otomatis, di mana kita sebagai pengguna dapat mencadangkan data secara berkala sehingga memudahkan para pengguna untuk memulihkan data secara cepat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai resiko penyimpanan data di cloud ini. Nah, resiko yang pertama yang dapat terjadi yaitu pada keamanan, di mana bisa saja terjadi resiko kebocoran data maupun peretasan data. Nah, kita sebagai pengguna tentunya harus bersikap bijak dalam menggunakan penyimpanan data di cloud ini. Kita dapat mengaksesnya sesuai dengan ketentuan sehingga meminimalisir terjadinya resiko peretasan maupun kebocoran data. Resiko yang kedua yaitu adalah ketergantungan internet, di mana
Data yang kita akses dapat terganggu apabila memiliki koneksi jaringan atau koneksi internet yang buruk. Resiko selanjutnya yang dapat terjadi yaitu adalah menambah biaya tambahan, di mana bisa saja terjadi apabila ada pengguna yang mungkin saja penyimpanan yang telah disediakan itu sudah penuh, sehingga penyedia layanan ini akan memberikan rekomendasi untuk menambah kapasitas penyimpanan. Risiko terakhir yang dapat terjadi yaitu mengenai regulasi. Bisa saja terjadi apabila akses di luar negeri itu tidak memenuhi akses lokal, sehingga para pengguna kesulitan untuk mengakses data yang dibutuhkan. Nah, pembahasan terakhir dari saya yaitu mengenai apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan kita sebagai pengguna sebelum atau saat mengakses penyimpanan data di cloud. Hal pertama yang perlu diperhatikan kita sebagai pengguna adalah dengan memilih penyedia yang terpercaya. Nah, terpercaya ini bisa saja yaitu dengan sudah bersertifikat maupun sudah terdaftar. Selain itu, kita dapat menggunakan enkripsi sebelum mengunggah data. Kemudian kita dapat menggunakan autentifikasi multifaktor atau MFA. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu dengan memeriksa SLA. Kemudian yang terakhir yaitu adalah dengan backup lokal, di mana kita sebaiknya menyimpan salinan data di perangkat kita sebelum mengakses penggunaan data di penyimpanan cloud. Baik, kira-kira seperti itu pembahasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, pembahasan keempat akan dibawakan oleh saya, Yohana Klertepakan, tentang apakah penyimpanan cloud dapat sepenuhnya menggantikan penyimpanan fisik di masa depan. Mengapa? Penyimpanan cloud tidak dapat sepenuhnya menggantikan penyimpanan fisik di masa depan, karena pada dasarnya penyimpanan cloud memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, pertama, pada penyimpanan cloud, data dapat diakses di mana saja selama ada koneksi internet. Yang kedua, cloud menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras mahal dan ruang fisik. Ketiga, penyimpanan cloud sangat cocok untuk kolaborasi tim dengan fitur berbagai data seperti real time. Yang keempat, penyimpanan cloud besar menawarkan enkripsi, backup otomatis, dan pemulihan bencana. Dan yang kelima, penyimpanan cloud memiliki inovasi perkembangan teknologi seperti AI. Walaupun memiliki kelebihan tersebut, penyimpanan cloud tidak dapat sepenuhnya menggantikan penyimpanan fisik. Hal itu terjadi karena pertama, akses cloud membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat, yang belum tersedia di semua lokasi. Yang kedua, penyimpanan cloud memiliki biaya jangka yang panjang. Yang ketiga, penyimpanan cloud memiliki privasi dan regulasi data yang sensitif. Keempat, penyimpanan lokal lebih cepat untuk aplikasi tertentu dibandingkan penyimpanan cloud. Kelima, jika penyediaan cloud tertutup atau mengalami kegagalan besar, penggunaan mungkin kehilangan data atau akses. Yang keenam, industri seperti perban, riset ilmiah, atau pemerintah sering memerlukan server fisik untuk keamanan dan kepatuhan.